Halo guys, masih bersama channel catatan matematika. Jadi kali ini mau membahas materi tentang persamaan kuadrat. Ini materi-materi yang mendukung untuk meningkatkan nilai ulangan sekolah ataupun materi untuk UTBK maupun SIMAK UI ya. Nah, jadi langsung saja guys, ini materi persamaan kuadrat subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama ini kita masuk definisi sederhananya. Yang kedua itu tentang akar faktor persamaan kuadrat. Yang ketiga jenis-jenis akar. Terus ada rumus dasar, sifat-sifat akar. Terus ada persamaan kuadrat baru, bagaimana membuat persamaan kuadrat. Ini dia di materi subtopik yang keenam. Terus ada nanti sedikit contoh soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Oke, jadi tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk materi persamaan kuadrat untuk definisinya. Jadi persamaan kuadrat kita mulai dari bentuk umumnya guys. Maka bentuk umum persamaan kuadrat itu nanti adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat nanti pangkat tertingginya adalah 2. Maka di sini A-nya nggak boleh 0, karena kalau 0 jadi tidak ada lagi kuadratnya. Jadi koefisien X kuadrat A itu tidak boleh 0. Terus ada nanti B itu koefisien X, banyaknya X. C adalah konstanta. Ada lagi nanti D itu nilainya B kuadrat min 4AC, artinya diskriminan. Kita masuk contoh untuk bentuk umum persamaan kuadrat ini. Kita punya soal begini. M plus 3X kuadrat min 1 min N kali X plus 2 plus M sama dengan 0. Maka dari sini guys, ini jadi M plus 3 ini adalah A ya, banyaknya X kuadrat, itu koefisien X kuadrat. Nah, koefisien X nya di sini adalah min dalam kurung 1 min N, jadi banyaknya X, itu maksudnya koefisien X. Terus C, konstanta, itu yang tidak punya X. Berarti ini semua nih 2 plus M. Itu dia guys, persamaan kuadrat. A-nya tidak boleh 0, pangkat tertinggi adalah 2. Selanjutnya guys, ini tentang akar-akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu intinya adalah mencari akar atau mencari faktor. Nah, akar itu sama artinya nanti dengan pembuat 0. Nanti akan dibuatkan contoh apa sih artinya pembuat 0 gitu ya. Itu dia. Jadi tujuan persamaan kuadrat ini adalah mencari akar atau mencari faktornya. Materi selanjutnya nanti ada fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat itu hubungannya dengan menggambar kurva dari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat ini tujuannya tadi hanya mencari akarnya saja. Untuk mencari akarnya guys, ini caranya ada 3. Cara biasa, cara kuadrat sempurna, bisa juga dengan cara rumus ABC. Ini rumusnya adalah min B plus min akar D per 2A. Jadi guys, untuk mencari akar persamaan kuadrat ini sudah dibuat videonya khusus. Nanti linknya ada di deskripsi, boleh ditonton. Ini sangat penting guys, mencari akar atau memfaktorkan. Karena setiap persoalan matematika itu banyak sekali kita harus bisa memfaktorkan, mencari akar gitu ya. Jadi boleh disimak videonya, ada link di deskripsi. Untuk persamaan kuadrat kali ini, jadi kita tidak belajar lagi cara memfaktorkan.
Oke guys, jadi untuk melihat jenis-jenis akar, maka itu nanti kita hubungkan dengan nilai D, B kuadrat min 4AC ya. Nilainya kan B kuadrat min 4AC itu nilai D. Jadi nanti kemungkinannya yang pertama, bisa dua akarnya nyata, dua akarnya kembar atau sama, dua akarnya berbeda, terus dua akarnya tidak nyata atau imajiner, maka nilai D-nya yang kita hitung, B kuadrat min 4AC. Jadi nilai D itu menentukan jenis-jenis akarnya. Kita boleh langsung contoh ini. Ada X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Kita mau tahu jenis-jenis akarnya ini bagaimana gitu ya. Jadi tadi kita hitung D-nya, B kuadrat min 4AC. Ini A-nya 1 ya, B-nya min 4, C-nya 4. Kita masukkan ke rumus D. Ini dia. Jadi dari situ kan D-nya sama dengan 0 ya. Berarti dia masuk ke akar yang kembar. Jadi kalau kita mau buktikan nih, jadi di situ X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0 kan bisa kita faktorin ya, begini ya. Nah, dari sini X sama dengan sama dengan 2. Dari sini satu lagi juga 2. Berarti kan akarnya sama ya. Akarnya sama, akarnya kembar. Bener dong. D-nya sama dengan 0. Ya, ini dia buktinya. Terus andaikan ada perintah guys, persamaan kuadrat ini akar-akarnya tidak real katanya, maka yang kita lakukan adalah D lebih kecil dari 0 gitu. Kalau katanya dua akarnya nyata, maka yang kita lakukan adalah D besar sama dengan 0. Itu dia guys, untuk melihat jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Kita terusin guys, ini tentang rumus dasar. Jadi dari suatu persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka ada rumus yang mendasar. Jadi kita sudah dianggap tahu nih guys, sudah harus tahu dalam mengerjakan suatu soal matematika. Karena ini rumus dasar gitu ya. Nah, yang pertama rumus dasarnya adalah rumus jumlah akar. Jadi misalkan di sini akar-akarnya adalah X1 sama X2, maka X1 plus X2 dirumuskan min B per A. Ini B, ini A-nya. Terus rumus perkalian akar X1 kali X2 itu C per A. Terus ada rumus selisih akar X1 kurang X2. Jadi selisih itu harus positif ya guys. Misalkan panjang baju saya 70 cm, panjang bajumu 60 cm. Berarti kan selisih panjang baju kita 10 cm gitu ya. Jadi selisih itu harus positif. Jadi rumus dasar cuma ada 3 ini guys. Maka untuk setiap soal harus kita arahkan ke rumus dasar ini. Jadi bagaimana caranya kita aljabarkan dari pertanyaan-pertanyaan sehingga muncullah rumus dasar. Itulah dia triknya dalam menjawab soal. Oke guys, ini selanjutnya ada nanti istilah-istilah dalam matematika. Yang pertama itu jumlah kuadrat. Maka matematika itu bacanya kita dari kanan. Kalau dibilang jumlah kuadrat, maka kita kuadratin dulu, baru kita jumlahkan. Karena kita bacanya dari kanan ya, jumlah kuadrat, kuadratin dulu, baru jumlahkan. Berarti X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, dari sini kan belum ada rumus dasar nih.
Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini kan kalau kita jabarin boleh jadi begini nih. Nah, ini sudah ada rumus dasar guys. Ini kan sudah ada nih. Ini kan min B per A. Ini sudah ada nih C per A gitu. Itu dia nanti kalau maksudnya jumlah kuadrat. Berbeda dengan kuadrat jumlah. Berarti artinya iya, dijumlahkan dulu baru dikuadratin. Makanya ini kita jumlahin dulu baru dikuadratin. Itu kuadrat jumlah. Yang di atas ini jumlah kuadrat. Nah, kalau ada begini guys, X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 artinya apa dong? Kalau dengan kata-kata, iya, artinya jumlah pangkat 3 ya. Ini artinya adalah jumlah pangkat 3. Andai kan ditanya jumlah pangkat 3, kita kan harus munculin rumus dasar nih yang 3 ini. Maka ini kita jabarin guys. Ini adalah penjabaran untuk X pangkat 3. X1 plus X2 sudah ada di rumus dasar ini. X1 plus X2 lagi ini. X1 kali X2 sudah ada. Jadi andai ditanya jumlah pangkat 3, yang kita kerjakan adalah yang ini guys, karena ini ada di rumus dasar. Oke, itu dia sebagian dari kata-kata yang penting dalam istilah matematika. Ada jumlah kuadrat, ada kuadrat jumlah, ada jumlah kebalikan gitu ya. Supaya lebih paham guys, bolehlah ini kita masuk dulu contoh. Jadi kita punya soal nomor 1, katanya begini. Jika salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3, tentukan nilai n. Bisa dibayangin guys, ini mau kemana? Salah satu akar persamaan kuadrat ini katanya. Tadi kan akar pembuat 0 gitu ya definisinya. Artinya guys, x-nya boleh kita ganti 3 gitu. Jadi katanya salah satu akarnya adalah 3. Jadi x-nya ganti 3 tuh. Sekarang kita buatkan. Ini dia persamaan kuadratnya. Salah satu akarnya 3, berarti x kita ganti 3. Sudah diganti. Setiap x kita ganti 3. Terus ini kan artinya 9 ya. Jadi 9 masuk ini. 3 nih masukin juga nih. Kita masukkan. Jadilah dia 9 min 9n. Dari sini kan 9 plus 3n plus 6 sama dengan 0. Terus kita aljabarin. Jadi di sini ada min 6. Dari ini min 9n sama plus 3n kan jadi min 6 ya. Terus ini 18 tambah 6 itu 24. Pindah ruas kan jadi min 24 ini. Maka n sama dengan 4. Artinya guys, jika n kita ganti 4, maka kita faktorin nanti salah satu akarnya itu nanti 3 gitu loh. Itu artinya soal ini. Jadi n-nya bernilai 4, maka persamaan kuadrat ini salah satu akarnya adalah 3. Itu guys, dari definisi akar, akar itu pembuat 0. Jadi akar boleh masuk. Kalau dia tidak akar, dia tidak boleh masuk menggantikan x. Oke ya? Ini ada soal yang kedua guys. Katanya alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Ada lagi pernyataan alfa per 2 alfa min 1 sama dengan beta. Maka berapakah nilai B? Ini dia B-nya. Apa yang kita buat guys? Iya bener. Munculin aja dulu rumus dasarnya.
karena akar-akarnya alfa dan beta, berarti kan kita harus tahu jumlahnya, kita harus tahu kalinya. Itu ya, kita harus tahu nih. Dari pernyataan ini kita aljabarin aja nih, kali silang nih. Kali silang berarti kan jadinya alfa sama dengan 2 alfa beta min beta, ini dia. Terus min betanya pindah ruas jadi plus beta nih. Sudah, alfa tambah beta adalah ini nilainya. Alfa kali beta ini nilainya. Kita gantikanlah nilai-nilainya ke sini. Jadi alfa plus beta kita ganti dengan min B. Alfa kali beta kita ganti nilainya dengan min 2. Ini dia sudah. Maka B sama dengan 2. Selesai guys. Bisa ya? Ini masih gampang ini guys. Masih pengertian-pengertian akar dan rumus-rumus dasar yang kita pakai. Kita ke soal nomor 3 guys. Di sini katanya ada persamaan kuadrat x kuadrat plus fx min 4 sama dengan 0 mempunyai akar x1 sama x2 jika ada pernyataan begini sama dengan 8m, maka nilai m sama dengan berapa? Ada ide guys menjawab ini? Ya benar. Rumus dasarnya aja dulu. Jadi kita buatkan akarnya kan x1 sama x2. Jadi kita buat aja x1 plus x2. Terus kita buat hasil kali akar x1 kali x2. Terus dari sini nih. Ini pernyataan yang diketahui. X1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Itu kan kalau dengan kalimat ya. Jumlah kuadrat. Benar dong, karena kuadratin dulu baru dijumlahin. Nah, rumusnya kalau masih ingat kan tadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, penjabarannya adalah yang ini. Ya, penjabaran ini x1 kuadrat tambah x2 kuadrat kan sampai di sini ya. Nah, ini min 2x1 x2 tinggal tulis ulang nih. Sama dengan 8m. Terus di sini ada min 2x1 x2, min 2x1 x2 lagi. Kan bisa kita tambahkan jadi min 4. x1 x2 sama dengan 8m. Dari sini guys, ini sudah ada semua di rumus dasar. Ini x1 plus x2 nilainya adalah min m. x1 kali x2 nilainya adalah min 4. Jadi kita gantikan aja nilai-nilainya. Kita ganti, ini sudah diganti, min m dikuadratin, x1 kali x2 gantinya min 4, sudah. Kita aljabarkan, jadilah m kuadrat min 8m plus 16 sama dengan 0. Terus kita faktorkan m min 4, m min 4 sama dengan 0. Dapatlah m sama dengan 4. Gampang ya guys. Ini rumus dasar dari persamaan kuadrat. Sifat persamaan kuadrat. Jadi yang pertama nanti ada kata-katanya akarnya berkebalikan. Jadi maksudnya berkebalikan. Contoh akarnya 1 itu 5, satunya lagi 1/5, itu contohnya berkebalikan. Jadi kalau dituliskan dengan perlambangan kan berarti x1 sama dengan 1/x2, berkebalikan. Dari sini guys, kalau ada kata-kata berkebalikan, maka yang kita lakukan adalah yang dua ini nih. X1 kali X2 sama dengan 1, terus D-nya besar 0. Ini sebenarnya kan dari sini ya, kali silang nih ke sini. X1 kali X2 1. Terus akar-akarnya berarti kan berbeda. Kalau berbeda tadi kan D-nya besar 0, itu dia maksudnya ini nih. Jadi dua-dua ini harus kita lakukan.
X1 kali X2 sama dengan 1 dan D besar 0. Terus ada juga nanti kata-katanya adalah akarnya berlawanan. Maksudnya berlawanan itu kalau satunya 5, satunya lagi min 5. Itu dia berlawanan. Maka yang harus kita lakukan adalah ini nih. Dijumlahin adalah 0. Terus kita buat lagi D lebih besar dari 0. Paham ya ini? X1 plus X2 sama dengan 0 kan karena ini pindah ruas ya. Itu dia. Kalau akarnya berlawanan. Terus bisa juga nanti kata-katanya akar-akarnya positif. Jadi X1-nya positif, X2-nya positif. Maka yang harus kita lakukan adalah 3 hal ini guys. Ditambahkan positif, dikaliin positif, dan akar-akarnya bisa sama, bisa beda. Jadi D-nya besar sama dengan 0. Kan bisa sama-sama 5 ya. Berarti D sama dengan 0. Bisa 15, 16 boleh kan? Berarti akarnya kan lebih besar dari 0. Makanya kalau dua akarnya positif, D-nya besar sama dengan 0. Itu dia, 3 hal ini harus kita lakukan kalau ada kata-kata akar-akarnya positif. Yang selanjutnya di sini ada kata-katanya nanti akar-akarnya negatif. Berarti ditambahkan kan negatif ya. Negatif tambah negatif itu negatif. Terus negatif kali negatif itu positif. Terus D-nya lebih besar sama dengan 0. Contoh lagi nih. Kan boleh sama-sama min 5 ya. Kalau sama berarti kan D sama dengan 0. Kan boleh 1 min 5, 1 min 10 kan? Berbeda tuh. Kalau berbeda, D lebih besar dari 0. Oke, ini 3 hal yang harus kita lakukan kalau ada kata-kata akarnya negatif. Ada lagi nanti akar-akarnya berbeda tanda. Jadi bisa satu positif, satu negatif. Ini negatif, yang ini positif atau dibalik-balik terserah. Maka yang harus kita lakukan adalah yang 2 ini nih. Perkaliannya negatif, terus akarnya berbeda, jadi D-nya lebih besar dari 0. Itu guys mengenai sifat-sifat akar ada 5. Ini boleh dibaca-baca, boleh diulang-ulang nanti putarnya ya. Jadi guys, untuk memahami sifat-sifat akar yang 5 tadi, ini kita buatkan dulu contoh. Kita punya contoh begini. Jika persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar berlawanan, maka nilai M kuadrat plus 1 dan N sama dengan berapa? Itu pertanyaannya. Maka masih ingat tadi berlawanan itu yang nomor 2. Kalau akar berlawanan, maka yang 2 inilah yang harus kita buat. X1 plus X2 sama dengan 0. Terus buat D-nya besar 0. Jadi kita kerjakan aja ini guys, dua-duanya. Kita mulai dari sini. Ini min B per A. Min B. Berarti minnya habis ya. Min B. Jadi tinggal M-1 per 2, A-nya 2, min B per A sama dengan 0. Terus ini kita kali silang, berarti M-1 sama dengan 0, dapatlah M sama dengan 1. Terus M-nya ini sudah bisa kita ganti 1 nih. Berarti nilai semua ini 0 ya. Jadi persamaan kuadratnya 2x kuadrat min 0x plus n plus 1 sama dengan 0.
Itu dia persamaan kuadratnya. Terus kita kerjakan D ya. B kuadrat min 4AC besar 0. Ini nilai A, B, C lebih besar dari 0. Kita masukkan nilainya. 0 kuadrat kurang 4A, C besar 0. Ini min 8, kita masukin nih. Masuk min 8, masuk min 8. Jadinya min 8N, min 8 lebih besar dari 0. Terus min 8 ini pindah ruas. Jadi min 8N lebih besar dari 8. Terus kita kali semua sama min 1/8. Kali semua sama min 1/8, tanda berubah guys. Di pertidaksamaan kalau dialjabarkan sama negatif, tandanya berubah. Kalau ini besar jadi kecil. Jadi N lebih kecil dari min 1. Dibagi min 8, jadi ini N. Dibagi min, ini jadi kecil. Dibagi min 8, ini jadi min 1. Jadi nilai M kuadrat plus 1, M kuadrat. M-nya tadi? Iya 1. Dikuadratin 1 tambah 1 jadi 2 ya. Nilai M kuadrat plus 1 adalah 2. Nilai N lebih kecil dari min 1. Nanti persamaan kuadrat ini akar-akarnya akan berlawanan. Itu satu contoh untuk sifat-sifat akar yang tadi ada 5. Kita ke nomor 2 guys, untuk memahami 5 sifat-sifat akar yang barusan kita pelajari. Jadi katanya jika akar persamaan kuadrat ini berlainan tanda, maka M adalah titik-titik. Ya, jadi berlainan tanda. Tandanya beda. Itu tadi yang nomor 5. Katanya penyelesaiannya ada 2. X1 kali X2 kecil 0, D-nya besar 0. Jadi kan satu positif, satu negatif ya. Ini terserah yang mana positif, yang mana negatif. Berarti X1 kali X2 negatif. Terus karena akarnya berbeda, D-nya besar 0. Yang 2 ini yang kita lakukan. Ini soal SBMPTN ini guys. Kita mulai dari sini. X1 kali X2 itu C per A. Berarti min 4/1 lebih kecil dari 0. Terus min 4/1 ya min 4 ya, kecil dari 0. Jadi kita nggak dapat apa-apa dari sini. Min 4 memang lebih kecil dari 0. Kita terusin aja mengerjakan ini. B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Kita masukin nilai-nilainya. A-nya 1, B-nya M, C-nya min 4. Masuk nilainya, jadi M kuadrat min 4AC besar 0. Kita aljabarkan. Jadi M kuadrat plus 16 lebih besar dari 0. Dapat M-nya guys? Iya, nggak dapat nih M-nya. Jadi kan akar-akarnya nanti ini M-nya imajiner. Jadi di sini kita buat kesimpulan doang nih. M kuadrat tambah 16 besar 0. Kita masukin nilai M-nya 10, memang besar 0. Masuk min 10, memang besar 0. Masuk 0, lebih besar juga dari 0. Jadi M elemen real. Jadi M boleh berapapun. Maka akar-akarnya ini akan berlainan tanda. Gitu guys. Jadi jawabannya begitu doang tuh. M-nya elemen real. Itu contoh kita yang kedua untuk memahami sifat-sifat akar. Kita teruskan, ini materi yang terakhir tentang persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru ini bisa terbentuk dari rumus ini guys. X kuadrat min jumlah akar kali X
plus hasil kali akar sama dengan 0. Itu doang dia. Jadi untuk memahami arti kalimat ini, kita langsung contoh saja. Jadi ada soal begini. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa tambah 5 sama beta tambah 5. Paham maksudnya guys? Ini akar-akarnya alfa sama beta. Buatlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa tambah 5 sama beta tambah 5. Iya, nggak usah bingung-bingung guys. Dari sini aja nih, kita coba dulu nih. Kita buat akar-akarnya, berarti x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita boleh faktorkan. X min 3x plus 2 sama dengan 0. Terus dari sini x sama dengan, iya, sama dengan 3. Terus x sama dengan min 2. Jadi katanya akar-akarnya alfa sama beta. Ini terserah kita yang mana alfa sama beta, karena tidak ada ketentuannya ya, yang mana alfa yang mana beta, ini terserah kita. Boleh kita buat alfanya 3, betanya min 2. Jadi benar dong, akar-akarnya ini adalah 3 dan min 2. Terus kita diminta buat persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa tambah 5 sama beta tambah 5. Kita buat aja alfa tambah 5, beta tambah 5. Ini tambah 5 jadi 8. Beta tambah 5 jadi 3 ya. Jadi kita misalkan akar-akarnya x1 sama x2. Berarti x1-nya adalah 8, x2-nya adalah 3. Ya sudah guys. Di sini kita gantikan dengan jumlah, berarti tambah ini 11. Terus di sini dikaliin 24. Tuh. Masuk dia jumlahnya 11. Hasil kalinya masuk 24 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Bagaimana guys? Paham guys soal ini? Ini untuk lebih memudahkan, untuk lebih memahami, kita sudah buatkan contoh yang sederhana begini. Jadi ini bisa difaktorin, jadi kelihatan benar nih. Kalau ini akar-akarnya adalah alfa tambah 5. Kalau kita faktorin ya, akar-akarnya ini alfa tambah 5 sama beta tambah 5 nih. Kalau kita faktorin kan jelas ya, akar-akarnya di sini 3, di sini min 2, di sini akar-akarnya kalau kita faktorin berarti kan 8 sama 3. Gitu ya. Kita coba untuk contoh soal yang lebih menarik. Kita masih contoh untuk buat persamaan kuadrat yang baru guys. Ini mau kita coba rumus cepatnya. Jadi kita punya soal begini. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa tambah 1 dan beta tambah 1. Tadi rumus yang kita pakai adalah x kuadrat min jumlah akar kali x plus hasil kali akar. Ini tadi rumus yang kita pakai. Jadi harus kita cari jumlahnya, kan akar-akarnya ini nih, sama beta tambah 1. Kita cari jumlahnya, kita jumlahkan. Hasilnya kita letakkan di sini. Cari hasil kalinya, letakkan di sini, selesai. Cara lainnya, ini kita pakai konsep definisi akar. Jadi kan di sini x kuadrat min x min 7 sama dengan 0, akar-akarnya kan alfa sama beta ya. Buatlah persamaan kuadrat alfa tambah 1 sama beta tambah 1. Kita pilih satu aja. Misalkan pilih alfa tambah 1, kita misalkan P. Terus satunya pindah, jadi alfa sama dengan P min 1. Berarti kan
karena akar-akarnya ini alfa sama beta, alfa boleh masuk dong menggantikan X. Jadi setiap X kita ganti dengan P-1. Ganti dengan P-1. Kita ganti jadi begitu. P-1 kuadrat kurang P-1 kurang 7 sama dengan 0. Terus kita aljabarkan. P kuadrat min 2P plus 1 dari yang ini. Masuk minnya. Min 7 sama dengan 0. Ini sudah. Kita aljabarkan. P kuadrat min 3P min 6 sama dengan 0. Ganti P-nya dengan variabel X. X kuadrat min 3X min 6 sama dengan 0. Ini sudah selesai. Bagaimana guys? Ini kita pakai definisi akar. Akar itu boleh masuk. Kita mau coba buat kesimpulan guys, bagaimana buat rumus cepat. Jadi kita punya contoh ini dulu. Alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa min 1 sama beta min 1. Jadi kan kita punya X kuadrat min X min 11 sama dengan 0. Kita mau buat persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa min 1 sama beta min 1. Pilih salah satu aja. Berarti alfa min 1 kita misalin P. Pindah min 1-nya jadi alfa sama dengan P plus 1. Karena akar-akarnya ini adalah alfa sama beta, maka setiap X boleh diganti sama ini dong. P plus 1 nih. Setiap X ya. Kita ganti ke sini. Setiap X kita ganti jadi P plus 1 kuadrat min P plus 1 min 11 sama dengan 0. Kita aljabarin dia. Jadi P kuadrat plus 2P plus 1 dari sini. Masuk minnya, min P min 1 min 11 sama dengan 0. Terus kita aljabarin lagi. P kuadrat plus P dari sini. Ini satunya habis, tinggal min 11 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang diminta. Tinggal ganti P-nya dengan variabel X. Jadi X kuadrat plus X min 11 sama dengan 0. Kesimpulannya guys. Jadi kalau misalkan buatlah persamaan kuadrat akar-akarnya alfa tambah 1 sama beta plus 1, maka setiap X ganti negatif. Kalau plus ganti negatif. Ini dia lagi. Tadi kan ada plus 5. Kita ganti P min 5. Kalau dia alfa min 1 gantinya, iya P plus 1 gantinya. Gitu ya. Kalau plus gantinya min, kalau min gantinya plus. Itu rumus cepat yang pertama dari soal yang nomor 3. Kita punya soal lagi begini. Alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa sama 2 beta. Iya, itu dia. Ini dia rumusnya tadi guys. Jumlah akar, berarti ini kita jumlahin dulu nih. Hasil kali akar, berarti kita kaliin. Nanti hasilnya letakkan di sini ya. Terus ini kita punya X kuadrat min X min 7 sama dengan 0. Nanti bisa diminta ini kan 2 kali ya. Bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali akar-akarnya. Bisa diminta nanti N kali akar-akarnya. Maka kalau diminta nanti N kali, ini X kuadrat kali N pangkat 0. Ini X kali N pangkat 1 konstanta kali N pangkat 2. Gampang ya ingatnya.
kali n pangkat 0, n pangkat 1, n pangkat 2 kalau diminta n kali. Nah, kalau di sini kan diminta 2 kali ya. Berarti di sini kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kita buat 2 pangkat 0 kan 1 ya. Ini sudah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Tinggal kita selesaikan. X kuadrat min 2x min 28 sama dengan 0. Kesimpulannya begini guys. Jadi kalau ada diminta n kali tadi, n kali akar-akarnya, jadi ax kuadratnya kita kali n pangkat 0, bx nya kali n pangkat 1, c nya kali n pangkat 2 sama dengan 0. Itu rumus cepat yang kedua guys, dari soal yang nomor 4. Kita ke soal yang terakhir guys, ini contoh yang kelima. Jadi kita punya soal alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Buatlah persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat. Jadi kita langsung ke rumus cepatnya aja guys untuk soal ini. Jika dikasih persamaan kuadrat, ini dia secara umum. Terus misalkan akar-akarnya alfa dan beta, diminta buatlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat. Jadi kan repot ya kalau kita mau cari akar-akarnya dengan faktor dari sini, kan repot ya, harus pakai rumus ABC. Maka jawabannya nanti, jika diminta persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya adalah kuadrat dari akar-akar yang lama, jawabannya adalah kiri dikuadratin, kanan dikuadratin, ini C dikuadratin, A dikuadratin. Terus B ini isinya adalah B kuadrat min 2AC. Kita langsung hubungkan ke soal kita guys. Kita punya tadi soal begitu, x kuadrat min x min 7 sama dengan 0. Kita definisikan ABC nya, A nya 1, B nya min 1, C nya min 7 ya. Jadi bisa lihat kan ini kan jadi di sini 1 kuadrat, di sini min 7 kuadrat nanti jawabannya. Gitu tuh. Tinggal koefisien x-nya adalah ini dia, b kuadrat min 2ac. B kuadrat min 2ac. Bisa ingat guys ya, kiri kuadrat, kanan kuadrat, koefisien x-nya adalah b kuadrat min 2ac. Ini sudah selesai, tinggal kita aljabarkan, jadilah begini, x kuadrat plus 15x plus 49. Oke guys, sampai di sini dulu untuk materi persamaan kuadratnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau suka boleh like, tidak suka boleh dislike. Kalau boleh bantu share untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Thank you.